Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dalam kurun waktu 4 bulan, Jalan Gabus Raya segera berubah total dari yang tadinya sempit menjadi lapang. Proses yang berlangsung adalah pengecoran pinggir Jalan Gabus Raya ke arah pintu tol. Dan satu hal yang bisa kita lihat di sini, tidak semua lahan yang ada ke arah pinggir kali itu dihabiskan untuk pengecoran dan juga pelebaran jalan. Masih ada sisa yang bisa dipergunakan nantinya untuk keperluan misal pembuatan taman atau juga trotoar. Nah, kondisi sebelum jalan yang tadi kita lewati dicor ataupun dilebarkan serta ditata adalah seperti ini. Bangunan-bangunan yang berada di pinggir jalan itu juga memakan badan kali yang ada di belakangnya. Kemudian di beberapa titik kita melihat adanya tempat-tempat sampah dikumpulkan. Untuk lebih lengkap kita akan mulai pemantauan dari depan SMKN Tambun Utara. Nah, ini adalah titik paling ujung ke arah pintu tol yang bisa kita perhatikan proses-prosesnya. Bagian jembatan dari pinggir jalan yang ke arah sekolah sebenarnya gorong-gorongnya agak lebih kecil dari aliran sungai ataupun kali yang ada dari arah hulunya, yaitu di saluran irigasi. Ya, kemudian ditambah lagi ke arah jalan yang kita lewati masih menyempit. Terdapat 2 ekskavator ya yang melakukan pekerjaan di sekitar sini untuk memadatkan tanah. Nah, tanahnya itu didatangkan dari luar area Gabus Raya karena yang kita lihat tanahnya sedikit berbeda dari warnanya dan lebih bersih. Setelah dipadatkan tanah, maka dilakukan pemadatan berikutnya menggunakan batu kapur. Nah, batu-batu kapur ini juga didatangkan dari luar kawasan Gabus dan akhirnya ditambahkan lagi batu pasir ya ataupun sirtu. Kemudian menjadi padat, menjadi rata, barulah dimulai proses pengecoran dan itu adalah tahap-tahapan sampai pengecoran tahap awal ataupun tahap 1 selesai. Nanti ditutup dengan plastik seperti ini ya. Kemudian setelah kering mulai dicor lagi untuk kedua kalinya dengan tingkat ketebalan yang lebih tinggi. Jadi jalan ini yang kita lewati itu akan sejajar ya dengan beton yang dicor ya di beberapa titik. Namun di titik lain ada yang lebih tinggi dari jalan karena posisi jalan Gabus Raya itu ada yang menurun. Di ujung pengecoran dapat kita lihat ada lahan yang tersisa. Nah, sisanya ini ada yang hanya 1 meter, ada yang kurang dari 1 meter. Yang di dekat sekolahan tadi yang kita lihat itu lebih lebar ya, lebih dari 1 meter. Sesuai dengan jalan ukurannya sudah ditentukan pelebarannya. Jadi memang ke arah sekolah itu lahannya lebih banyak sisanya dibandingkan ke arah saluran irigasi. Kepadatan arus lalu lintas pasti terjadi dikarenakan penyempitan jalan karena ada alat-alat berat yang sedang melakukan aktivitas ya di sepanjang Jalan Gabus Raya. Jadi mungkin bila harus mendesak dan ingin cepat, maka dapat menghindari jalan ini agar tidak terjebak dalam kemacetan. Baik, di bagian pinggir ini adalah beton yang sudah mulai mengering dan sudah dibuka penutupnya. Nah, beton ini adalah tahap awal ya, karena belum sama permukaannya dengan jalan yang kita lewati. Jadi akan ada pengecoran tahap 2 agar jalan yang sudah ada sebelumnya sama rata dengan pelebaran jalan bagian sisi Gabus Raya ke arah pinggir kali. Akses masyarakat ya di sini dapat kita lihat agak tertutup ya ataupun memang tertutup karena adanya pengecoran jalan ya. Namun mereka sangat berharap dengan adanya pelebaran jalan akan lebih memperlancar arus lalu lintas yang ada dan tentunya kualitas jalan menjadi lebih baik. Pengaturan arus lalu lintas yang tersendat ini dilakukan oleh warga setempat dan dapat kita lihat di bagian depan ini masih basah ya.
cor-corannya. Kemudian teman-teman YouTuber dan juga konten kreator berada di sana mengabadikan momen-momen dari proses pengecoran yang dilakukan oleh para pekerja menggunakan bambu-bambu yang kita lihat di sini sebagai material pendukung proses pembetonan jalan. Kalau kita lihat lahan yang tersisa, sebenarnya jalan masih bisa dilebarkan lagi. Hanya saja ini sudah mengikuti bagian pinggir jalan yang paling sempit karena tentunya tekstur dan juga ukuran sungai itu berbeda-beda, yaitu kali sepak yang ada di setelah sheet pile beton yang dipancang di sana. Berdiri, orang lagi kerja. Nah, di bagian bawah di kiri ya dapat kita lihat itu ada bolongan jalan yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu bisa nanti sekalian dicor bersamaan dengan pemerataan permukaan jalan seperti yang ada di samping ini nih. Hanya dipagar dengan plester warna kuning hitam, plester plastik. Dan nah, ini adalah jalur yang bisa dilewati saat ini oleh kendaraan serta bergantian. Sedangkan betonnya ini lebih tinggi dari jalan yang kita lewati. Nah, setengah jalannya setelah beton ini selesai kemungkinan akan ditinggikan lagi, yaitu jalan yang sudah ada ataupun jalan existing, sehingga benar-benar rata. Seperti ini nih. Ini kalau sudah selesai, maka jalan ini benar-benar lebar. Bagian pinggir yang ke arah sheet pile beton itu agak lebih sempit dibandingkan dengan yang tadi. Nah, apakah akan dipergunakan sebagai saluran air misal seperti itu? Ini kita belum ketahui. Yang jelas jalan tentu membutuhkan saluran air agar pada saat air hujan turun ya, ataupun air misal dari rumah-rumah warga yang melimpah pada saat hujan lebat dapat ditampung di sana dan tidak terus-menerus membasahi jalan sehingga membuat jalan menjadi mudah rusak. Lamanya pengerasan dari pembetonan jalan ya biasanya yang sudah itu mungkin ada yang cepat, ada yang lambat ya. Standarnya kalau tidak salah 21 hari. Nah, kalau yang di tol yang kita lihat malamnya dibongkar, kemudian dilakukan pemadatan pekerjaan, paginya sudah bisa dilewati bahkan oleh angkutan kendaraan yang sangat besar seperti trailer atau juga dump truck. Mungkin menggunakan ramuan khusus ya, sehingga pengerasannya menjadi jauh lebih cepat. Panjang dari jalan Gabus Raya yang dilakukan pelebaran itu adalah 1,2 km dari arah pintu tol sampai ke saluran irigasi yang ada di bagian ujung. Nah, proses pekerjaannya itu kalau kita lihat di papan pengumuman dimulai dari 28 Februari. Sedangkan pembongkaran itu dilakukan pada 14 Maret. Berarti sebenarnya 28 Februari itu adalah pekerjaan-pekerjaan untuk sosialisasi ya, kemudian peringatan dan juga proses-proses lainnya ya. Kita harus berhenti di sini ke arah pasar yang ada di depan Villa Gading Harapan 5 karena untuk betonnya belum bisa dilewati dan jalan yang tersisa itu hanya satu lajur saja ya, dari dua arah yang berbeda bergantian. Bila kita paksakan ini akan berbahaya bagi ban atau juga tentunya bagi para pengendara yang melewatinya, misal kendaraan roda 2 harus berhenti dan menginjak dari tulang-tulang besi yang nongol tersebut. Setelah nanti selesai lebar ya ke arah pinggir kali, berarti pekerjaan berikutnya yang kita tunggu adalah turap untuk sisi seberang ya, ataupun di sisi selatan setelah kali.
Nah, kalinya sendiri mungkin perlu dikeruk lagi agar lebih dalam sehingga daya tampungnya menjadi lebih baik. Ini adalah kondisi di depan pasar yang ada di Villa Gading Harapan 5. Akses ke Villa Gading Harapan 5 di sini juga ditutup ya karena baru saja dicor dan nampaknya masih belum bisa dilewati oleh kendaraan. Kalau dipaksakan maka jalan akan rusak ya. Akses menuju ke VGH 5 itu melalui jalan irigasi yang ada di depan sana. Nah, yang berikutnya lagi yang perlu nanti mungkin diperhatikan adalah ke arah kanan atau ke sisi utara dari jalan ini, di mana masih banyak bangunan-bangunan yang berada persis di pinggir jalan dan melakukan aktivitas-aktivitas juga seperti berdagang misalnya. Nah, area-area tersebut perlu penataan atau juga mungkin memundurkan sedikit bangunan yang ada agar kendaraan yang parkir membeli itu tidak menggunakan badan jalan. Oke, ini ada truk molen ya. Nampaknya membawa material untuk keperluan pengecoran yang tadi banyak para pekerjanya ya. Masnya ini membagikan brosur. Mumpung macet jadi sekalian ya. Di ujung ke arah saluran irigasi dapat kita lihat ini di depan perumahan Suropati ya. Juga pengecorannya mulai dilanjutkan kembali karena terakhir yang kita lihat adalah di sebelum ini beberapa meter saja. Nah, ke arah titik pertemuan dengan persimpangan jalan saluran irigasi VGH 2 yang ada di depan sana serta lurus ya menuju ke arah Karangsatria Babelan atau ke kanan di sini ke Kong Isa Kampung Gabus ini juga sangat ramai. Kemungkinan besar ya bagian ujung ini akan dilebarkan terutama di sini nih. Cuman kita belum lihat itu ada gorong-gorong. Biasanya prosesnya adalah membuat saluran airnya terlebih dahulu menjadi rapi, lalu ditimbun, barulah di beton ya. Nah, kalau ini rapi maka arus lalu lintas pun menjadi lebih lancar ya apabila jalannya pun lebar. Tadinya ada bangunan di bagian pinggir di titik pertemuan ini, namun sudah dibongkar ya sepenuhnya karena itu adalah tempat dari lahan saluran irigasi. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu ini adalah awal-awal pembongkaran di bulan Maret tahun 2025 atau 4 bulanan yang lalu. Kemudian ada satu ekskavator di depan sekolahan melakukan pengerukan terhadap kali sepak yang ada karena sempat ya terendam banjir area ini dikarenakan kalinya itu benar-benar sempit, bahkan di beberapa titik itu hanya 1 meter lebarnya, selebihnya adalah sedimentasi dan juga sampah. Ini adalah bangunan-bangunan yang berada di pinggir jalan, ada yang sedikit bangunannya, ada yang banyak, ada yang panjang sampai ke dalam kali. Nah, bangunan-bangunannya kebanyakan adalah bangunan permanen di mana ditopang oleh struktur-struktur beton ya dan cukup kokoh sebenarnya, hanya saja berada di atas dari kali bagian sisi belakangnya. Itulah yang dilakukan pembongkaran dan juga warga yang memiliki bangunan ini mendapatkan kompensasi dari Pak Gubernur pada waktu itu sehingga proses pembongkaran pun cukup lancar ya. Semoga warga yang dibongkar ini sudah mendapatkan tempat lagi untuk melakukan aktivitas ekonomi ya, kemudian mengingat-ingat untuk lahan-lahan yang akan dipakai itu sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah lahan tersebut milik negara, tidak boleh dipergunakan, apakah lahan tersebut lahan hijau sebenarnya. Jadi pada saat setelah dibangun tidak sia-sia dan tidak memiliki resiko untuk dibongkar. Sayang ya kalau sudah dibongkar dan baru dibangun pula menggunakan beton. Nah,
Problem-problem sampah ini kita lihat di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi perlu sekali penanganan dari pemerintah dan juga tentu masyarakat menjaga kebersihan. Nah, tempat-tempat pembuangan sampah itu biasanya hanya di pinggir jalan saja. Kemudian pernah kita lihat ada petugas yang mengambilnya. Namun akan lebih baik lagi punya satu tempat sampah yang tinggal diangkut. Ini sampah lagi di bagian pinggir ke arah kali. Sampah-sampah inilah yang masuk ke dalam kali sepak ya. Ini kan meluruh sampahnya ke bagian dalam. Lalu terbawa oleh arus air, ditambah lagi turap yang lama itu menggunakan batu kali sudah banyak yang hancur, bahkan tinggal tanah. Tanah ini mudah terbawa air dan akhirnya membuat pendangkalan. Dari pendangkalan sampahnya banyak tersumbat, itulah yang membuat aliran air melimpah kemana-mana pada saat hujan yang sangat lebat serta datangnya air dari hulu. Jalan pun akhirnya menjadi banjir. Silakan lihat perbedaan yang sangat signifikan ya, keadaan yang tadi di awal video dengan kondisi sebelum dibongkar. Jalannya cukup sempit bukan? Apabila ada kendaraan papasan ya, kendaraan roda 4, maka di sini sedikit sekali sisa dari lahan yang bisa ataupun jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan lainnya. Sebagian lagi bangunan-bangunan yang ada itu terbuat dari kayu-kayu yang kita lihat ya, dari kayu bambu. Nah, ini bangunannya bagian belakangnya ada di dalam kali. Tadi kita bisa lihat tiang-tiangnya ya. Kalau kita dengarkan para pedagang dan juga pemilik warung yang ada di Pulau Timaha, ternyata lahan-lahan yang ada itu sudah diperjualbelikan oleh oknum-oknum, dan oknum tersebut juga menginformasikan bahwa lahan itu adalah lahan milik negara, sewaktu-waktu bisa diambil. Statusnya itu adalah hak guna lahan. Namun mungkin pemilik warung ingin mendapatkan keuntungan, tempat beraktivitas dan lainnya, mengambil resiko itu sehingga pada saat pemerintah mengambil kembali lahannya ya, awal mungkin terjadi penolakan, lalu pendekatan sosialisasi oleh pemerintah, akhirnya ya menerima ya keadaan, karena memang di atas kertas untuk lahan yang ke arah kali itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan apapun kecuali untuk kali tersebut. Baik, masih banyak sampah berserakan. Kemudian di ujung ini tadi perlimaan yang cukup ramai. Masih ada bangunan-bangunan yang berdiri berupa warung-warung ya yang kita lihat. Kemudian di belakangnya agak lebih besar bangunannya, ini counter handphone. Dan di sini tempat berjualan makanan. Jalan ini kalau lurus akan ketemu pertigaan. Ke kanan itu ke arah Babelan, nanti menyeberang jembatan terlebih dahulu yang ada para pedagangnya. Ke kiri itu ke arah Karang Satria. Dan Jalan Gabus Raya itu merupakan sarana lalu lintas utama warga Kabupaten Bekasi dari arah Cibitung, dari arah Tambelang ingin menuju ke arah Babelan, Karang Satria dan sebaliknya. Nah, kita lihat lagi, ini adalah aliran air yang sudah sangat-sangat lancar untuk saluran irigasi yang ada menuju ke Kali Sepak. Di Kabupaten Bekasi kita memang melihat banyak ya lokasi-lokasi ataupun lahan-lahan persawahan pertanian, dan itu membutuhkan air untuk dapat tanaman-tanaman tumbuh subur serta menghasilkan. Inilah yang dikembalikan fungsinya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, pemerintah Kabupaten Bekasi, agar para petani rakyat mendapatkan sumber air yang baik untuk keperluan lahannya. Di depan kita di seberang itu adalah
WC kakus ya. Ini kita lihat di banyak tempat, di Pulau Timaha juga sama. Jadi saluran-saluran air dipakai untuk membuang limbah-limbah dari buang air. Sangat disayangkan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.